Bapak Ibu dan teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Sehat walafiat. Mohon maaf, Alhamdulillah. nggak bisa on cam, jadi off cam. Iya, tidak apa-apa Lagi Bu ada. Sri. Ah, Tidak apa-apa Bu. Alhamdulillah. Senang sekali bertemu Bapak Ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Semoga senantiasa Allah jaga iya, kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai, Hmm, mungkin kita absen dulu ya di kolom chat, tapi absennya saya mau kali ini beda. Absennya, oh ini deh, absennya boleh dong ditulis di kolom chat, hobinya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, kan pasti kan udah pada punya hobi masing-masing nih. Ada yang mungkin hobinya masak, ada yang mungkin hobinya jalan-jalan gitu ya. Boleh ditulis di kolom chat. Nama, terus trip, hobi gitu. Nih, misal ya, saya Yumna, strip baca buku. Nah, misal gini. Coba sekarang Bapak Ibu sama teman-teman, boleh ditulis di kolom chat. Nama, strip, hobinya Bapak Ibu sama teman-teman apa? Eh, kesukaannya tuh ngapain gitu, aktivitas favoritnya. Oke, Pak Rosani trekking. Wah, seru banget nih. Trekkingnya ke gunung, ke curug, apa kemana pun ya Pak, yang penting trekking. Pak Yadi olahraga. Wah, sehat sekali, Masya Allah. Ada lagi? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain? Di sini ada Bu Emma, Bu Destira, Pak Halim, Bu Nurul, Pak Samsudi, Bu Sri, Bu Hartik, Bu Isti. Bu Eva masak, Bu Isti nyoba resep baru. Oke. Lagi-lagi yang lain ya ada Bu Umi, Bu Tati, Bu Lis Darwati, jalan-jalan yang berhubungan dengan alam. Wah, seru banget ya. Berarti ini kayak Bulis Dar nih suka ke ini. Bulis Darwati ini suka ke gunung, pantai, ya. Traveling. Wah, ternyata banyak nih. Orang-orang ini yang suka jalan-jalan. Masya Allah. Lagi ada lagi. Mungkin ada yang sukanya nonton film atau yang sukanya kulineran. Lagi yang mau ini kita absen di kolom chat dengan hobinya masing-masing. Nama strip hobi. Oke. Amar B ini kayak kalau Amar B ini nih kakak nih, Kak Amar B ini. Nobar sama mukbang karena ini Gen Z banget nih. Biasanya kalau Gen Z sambil nobar, sambil mukbang. Apalagi kalau bareng teman-teman ya, masak mie and mie, sepanci itu makan bareng kayak seru banget tuh. Bu Desira tenis, Masya Allah. Bu Sri olahraga atau traveling. Wah, sehat-sehat sekali ya hobinya orang-orang HN ini, Masya Allah. Bu Sri hiking, Bumi olahraga. Oke, seru sekali. Masya Allah, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah share hobinya masing-masing. Oh, ini Bu Nurul mencari pengalaman baru. Wah, seru-seru-seru. Yang pastinya seluruh aktivitas yang kita lakukan termasuk hobi bisa banget ya sambil dilakukan dengan mengkonsumsi produk-produk HNI ya. Kayak tadi tuh ada yang olahraga ya, habis olahraga misalkan habis olahraga minum apa gitu, minum produk HNI. Atau yang tadi nobar sambil makan mie and mie. Memang HNI ini ya, produk-produknya sangat menemani aktivitas sehari-hari. Oke, renang nggak lupa bawa sevel. Iya, betul-betul. Lagi dingin kan ya, Bu ya? Minum sevel jadi anget lagi. Wah, oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing. Aku suka baca buku juga, Kak. Wah, sama berarti. Enak banget tuh. Kalau saya tuh suka banget baca buku di kereta. Rasanya tuh enak gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, Bapak Ibu, teman-teman. Tadi kita cek ombak aja. Saya mau ngetes aja sih. Di sini tuh 500 5.000 orang yang ada di Zoom ini tuh hadir atau tidak atau namanya aja hadir nih. Nah, ternyata
Banyak orang-orangnya ya, alhamdulillah. Olahraga bawa kopi sevel gamat sambil PCA. Wah, ide bagus Bu Sri. PCA anywhere, everywhere. Oke deh. Nah, kita kembali ke laptop. Insya Allah Bapak Ibu, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang pastinya tentang digital, karena kita di HNI Digital Class ya. Nah, judulnya tentang hook yang menarik bikin closing. Ya, tapi sebelum kita bahas lebih banyak, kita buka dulu yuk kelas pada malam hari ini supaya kelasnya lancar, ilmunya bisa di apa ya dipahami. Kita buka dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman, Rabbi shrah. Amin ya rabbal alamin. Oke deh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita lanjut nih, saya mau tanya. Di sini Bapak Ibu sama teman-teman ada yang udah pernah dengar belum sih? Hook itu tuh apa? HOOK. Kalau ada yang udah pernah dengar boleh tulis di kolom chat kira-kira tuh hook itu menurut Bapak Ibu sama teman-teman apa? Atau kalau yang belum pernah dengar boleh tulis aja belum gitu. Belum pernah dengar, Mbak. Mbak, saya mau tahu nih. Di antara teman-teman yang hadir di Zoom ini, berapa banyak sih yang udah tahu hook dan berapa banyak yang memang baru kenal nih sama kata-kata hook ini? Hook tuh apa sih, Mbak? Saya belum pernah dengar. Oke, baru lihat. Belum. Dengar tapi belum tahu maksudnya, belum pernah dengar, belum tahu, belum. Kata atau kalimat yang nendang bikin closing. Oke, fix nih. Ini pasti kamar Gen Z nih. Belum tahu. Oke. Ada lagi, ada lagi. Nah, berarti di sini mungkin lebih banyak yang memang belum baru pertama kali dengar ya, baru pertama kali dengar atau udah pernah dengar tapi sebenarnya belum tahu hook itu apa ya. Mungkin Bapak Ibu tahu hook dari ini ya, dari konten TikTok yang ini posisi hook gitu ya, yang ada emas-emas nawarin rumah. Tahu nggak Bapak Ibu? Ada tuh waktu itu video viral. Gue tunjukin rumahnya udah jadi. Kali ini rumahnya posisi hook gitu ya. Nah, hook itu sebenarnya apa sih? Kalau di media sosial tuh ternyata ada loh istilah di media sosial namanya hook. Nah, insya Allah malam hari ini kita coba pelajari ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ini kurang lebih ini yang akan kita pelajari. Kita kenalan dulu hook itu apa sih. Terus gimana sih fungsinya hook itu kalau mau kita gunakan untuk jualan. Nah, terus gimana sih caranya membuat hook? Nah, nanti insya Allah malam hari ini akan kita coba pelajari pelan-pelan. Nah, sebelum kita belajar, boleh nih Bapak Ibu sama teman-teman supaya yang tahu hook itu lebih banyak. Karena mungkin, aduh, ini masih banyak nih Mitra Henny yang belum tahu hook itu apa. Boleh di-share nih di screenshot sekarang ya. Terus di-share di status WA, diajakin teman-temannya atau di-share ke grup-grup mitranya Bapak Ibu dan teman-teman. Yuk ikut yuk ada kelas malam hari ini gitu. Supaya nanti ilmunya bisa didapatkannya bareng-bareng ya. Oke, nah ini dia Bapak Ibu. Bismillah ya, saya coba jelasin pelan-pelan. Nanti kalau Bapak Ibu sama teman-teman ada yang belum paham, boleh ditulis di kolom chat ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman, hook itu kalau di bahasa Inggris tuh hook itu artinya kayak pancingan. Nih, ibaratnya ketika Bapak Ibu sama teman-teman lagi mancing, pasti ada dikasih apa nih supaya si ikannya itu mau mau datang ke pancingan kita. Ada umpan kan? Nah, hook itu tuh sebagai umpan ya. Jadi pancingan atau umpan. Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu sama teman-teman ketika mancing, mancing nih seret gitu. Harapan Bapak Ibu sama teman-teman apa saat mancing? Supaya ikan-ikannya pada datang kan ke pancingannya ibu-ibu. Akhirnya Bapak Ibu sama teman-teman bisa dapat ikan sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita bayangin kalau ini kita lagi jualan, ya. Kita lagi mau jualan produk, lagi mau PCA, berarti yang kita pancing siapa nih Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu lagi mancing, tapi ini diibaratkan dalam jualan produk.
Yang kita harapkan supaya customernya Bapak Ibu sama teman-teman datang kan? Ya, gimana caranya lewat konten-kontennya Bapak Ibu sama teman-teman itu customer bisa datang. Nah, kita perlu yang namanya umpan. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu, teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat? Bisa. Oke. Oke, masuk ya sampai sini ya. Jadi kalau kita ibaratkan nih, alat pancingnya, ini yang mengendalikan pancingnya, itu Bapak Ibu nih. Bapak Ibu sama teman-teman yang lagi PCA, yang mengendalikan pancingnya. Nah, saat memancing, Bapak Ibu sama teman-teman pakai umpan. Umpan itu yang kita sebut hook, ya. Pakai umpan. Nah, ikannya ini adalah audiens atau calon pembeli atau calon customernya Bapak Ibu sama teman-teman ya, audiensnya. Jadi hook itu umpannya. Nah, si umpan ini yang akan kita pelajari. Umpan yang kayak gimana sih? Yang kira-kira itu diminati di media sosial gitu. Kan kalau kita mau mancing ikan juga kita ini ya, umpannya beda-beda ya. Umpan gimana sih yang disukai sama ikan A? Umpan gimana sih yang disukai sama ikan B gitu. Nah, di media sosial juga gitu Bapak Ibu, teman-teman. Umpan yang kayak gimana sih yang pada akhirnya itu bisa memancing kontennya viral atau yang bisa bikin orang tuh beli produk kita dari nonton si konten tersebut. Nah, itu disebutnya umpan atau hook gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau secara istilah sih ini bahasanya kayak elemen di awal. Jadi kalau Bapak Ibu sama teman-teman tuh sering lihat video-video di TikTok atau di Instagram atau konten-konten lah, gambar atau video, itu kadang di depannya itu suka ada eh, potongan-potongan video yang mengejutkan terlebih dahulu, yang mengejutkan atau yang aneh atau yang apa ya, yang kontroversial gitu. Tapi nanti dipotong doang, dipotong sebentar, habis itu baru video aslinya. Bapak Ibu pernah lihat video kayak gitu, teman-teman? Atau sekarang di YouTube deh. Di YouTube tuh kalau saya lihat sekarang rata-rata ya di sama mereka tuh nggak langsung saat mulai video nggak langsung assalamualaikum nggak, tapi ada potongan video dulu, potongan video ya yang itu video pertengahan dia potong dia taruh di depan, baru nanti mulai videonya. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh kepancing dulu. Oh, di menit sekian tuh nanti ada yang bahas ini ya, yang menarik ya, gitu. Ini mohon maaf ya, mic-nya saya izin matikan terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak Ibu sama teman-teman lihat di YouTube sekarang tuh polanya udah begitu tuh. Jadi di awal tuh dikasih potongan videonya dulu yang menarik ya, supaya orang kepancing, supaya kita sebagai penonton tuh kepancing. Wah, ternyata ada bagian itu. Akhirnya kita nonton videonya sampai akhir, sampai kita nunggu-nunggu ini bagiannya yang mana ya gitu. Nah, itu namanya hook ya. Dan biasanya memang hook itu yang namanya juga umpan ya pancingan ditaruhnya di awal. Kenapa di awal ya supaya audiensnya itu kan melihatnya di awal ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya hook itu umpan di media sosial ya. Biasanya tuh itu ditaruhnya di awal-awal. Ada yang bilang 3 detik pertama, ada yang bilang 6 detik pertama. Pokoknya intinya itu di awal. Dimana ketika audiens atau customer bapak dan ibu nih pertama kali lihat kontennya tuh langsung terpukau. Oh, gitu. Langsung kayak tertarik buat nonton sampai akhir atau buat nge-swipe sampai akhir. Seperti itu. Oke, nah, sebenarnya tujuan dibuatnya hook tuh apa sih, Mbak, kalau di media sosial? Nah, ada tujuan utamanya Bapak Ibu, yaitu sebagai kita sebutnya stopping power. Waduh, Mbak, stopping power tuh apa? Supaya intinya sih supaya bikin audiens itu berhenti, berhenti di konten kita. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya gini, ketika Bapak sama Ibu atau teman-teman membuka media sosial, contoh deh paling sederhana status WhatsApp. Di sini siapa yang setiap hari ngelihat status WhatsApp? Pasti kontaknya Bapak Ibu sama teman-teman banyak banget kan? Yang dimana mereka setiap hari itu bikin status WhatsApp. Nah, kan Bapak Ibu pasti nge-scroll, nge-swipe ya, kalau WhatsApp tuh ke kanan gitu. Nge-swipe, nge-swipe, nge-swipe gitu.
Nah, gimana caranya ketika audiens ya lagi nge-swipe status WhatsApp, pada akhirnya dia berhenti di status kita. Karena kenapa? Karena status kita menarik gitu ya. Tujuan utamanya itu. Kenapa ada hook? Supaya ada stopping power. Supaya orang tuh di antara banyaknya konten yang ada, baik di status WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di YouTube kan banyak banget ya. Gimana caranya supaya audiens atau orang itu tuh berhenti ke konten kita dan akhirnya ngelihat konten kita. Syukur-syukur bisa sampai akhir. Seperti itu. Makanya butuh umpan, butuh pancingan di awal. Nah, buat menarik minatnya audiens dulu nih buat tonton sampai akhir. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu, teman-teman? Kalau belum nggak apa-apa, tulis aja di kolom chat. Masih bingung, Mbak, masih belum nangkep maknanya. Atau kalau sudah paham boleh tulis. Oke, yang lain khawatirnya nanti saya ngejelasinnya kecepatan atau bahasanya aduh Mbak bikin pusing. Ya, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu teman-teman ya. Paham? Ya. Jadi tujuannya buat stopping power, di mana audiens bisa berhenti ketika melihat konten kita dan mau nonton sampai akhir. Gitu. Paham, Alhamdulillah. Nah, terus, kenapa sih hook itu penting? Tadi kan kita udah tahu ya tujuan hook buat apa? Sebagai stopping power, supaya orang berhenti. Nah, kenapa emang hook itu penting? Nah, ini dia. Yang pertama, supaya menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Karena Bapak Ibu sama teman-teman sadar nggak? Kita tuh kalau di media sosial tuh ya, disajikan konten banyak banget pilihannya. Bahkan Bapak Ibu sama teman-teman nge-scroll TikTok dalam 1 menit aja, itu bisa dapat 10 video tuh ada. 10 tapi kan di swipe, swipe, swipe gitu kan. Kadang ditonton, ah pas lagi nge-scroll nih ditonton, ah nggak seru, nge-scroll lagi, ah nggak seru, nge-scroll lagi gitu kan. Nah itu kenapa fungsinya hook ditaruh di awal, supaya pas audiens nonton, ih seru nih, akhirnya dia nonton sampai akhir, supaya video kita nggak ditinggal, nggak digantikan dengan video yang lain gitu. Ini kalau untuk Bapak Ibu sama teman-teman yang suka nge-scroll media sosial pasti nangkep nih maknanya ya. Relate nggak sih Bapak Ibu? Kan kalau Bapak Ibu sama teman-teman suka ini ya, buka misalnya di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau sesimpel di status WhatsApp ya. Saat di scroll, baru 3 detik, ah nggak seru, cari lagi video yang lain. Ah nggak seru, cari lagi yang lain. Makanya kenapa ada orang yang bilang, taruh kalau bikin konten tuh taruh hook 3 detik pertama minimal. Gitu, supaya kita bisa narik perhatian audiens. Nah yang kedua, selain narik perhatian, selain kita caper nih sama audiens, kita juga bikin dengan adanya hook itu bisa membangkitkan rasa penasaran supaya audiens tuh mau lihat sampai akhir konten kita. Kalau itu video, dia mau nonton sampai akhir. Kalau itu gambar, dia mau apa namanya? Nge-swipe sampai akhir. Kalau itu tulisan, dia mau nulis bacaannya sampai akhir. Nulis ceritanya, mau baca tulisannya sampai akhir. Nah, itulah gunanya hook. Ya. Apa? Eh, Lalu yang ketiga, Hmm. untuk apa? Untuk mendorong engagement. Untuk mendorong engagement. Engagement tuh apa? Engagement tuh ini Bapak Ibu. Ini tuh istilah ya kalau di media sosial. Bapak Ibu suka lihat ada like, comment, share. Nah, itu tuh kalau di media sosial like, comment, share itu aktivitas-aktivitas itu disebutnya engagement. Kalau like, komen, sama share-nya, sama yang nonton itu bagus, biasanya orang bilangnya, ini engagement-nya bagus nih, gitu. Tapi kalau misalkan yang like sedikit, yang komen sedikit, yang share sedikit, biasanya orang bilang, ini engagement-nya jelek nih, gitu. Jadi engagement itu kayak aktivitasnya audiens, aktivitasnya penonton di media sosial kita. Nah, coba sekarang Bapak Ibu sama teman-teman boleh ingat-ingat. Kalau saat Bapak Ibu sama teman-teman bikin konten di media sosial, berapa banyak sih eh, apa namanya yang berinteraksi, misalkan komen atau nge-like atau nge-share ya.
Mbak masih dikit banget. Nah, nggak apa-apa. Mbak nggak ada yang nge-like. Oke, nggak apa-apa. Kan namanya masih belajar ya. Makanya dengan belajar ini kita jadi pelan-pelan tahu, oh berarti mungkin konten saya yang kemarin hooknya belum ada nih. Coba saya bikin hooknya deh. Gitu, supaya bisa memancing audiens buat nge-likes atau mancing audiens buat komen. Ya, berapa banyak coba Bapak Ibu sama teman-teman orang-orang nih netizen-netizen kalau Bapak Ibu sama teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram yang mereka tuh baru nonton 5 detik pertama aja bawaannya mau komentar. Nah, makanya kan kalau di sosmed ada peringatan biasanya. Biasakan nonton sampai akhir. Gitu nggak Bapak Ibu? Sering lihat nggak? Atau kadang kita juga kepancing ya. Baru nonton video nih, 5 detik pertama. Wah, bawaannya mau marah. Langsung komen. Padahal ternyata maksudnya orang itu tuh di apa namanya pertengahan video, oh maksudnya nggak begitu gitu. Contoh ya, saya pernah nonton video tentang adalah misalnya influencer yang bilang, "Hmm, ini ini tuh makanan paling gini, gue nyesel banget makan ini." Gitu. Nah, terus kan kayak, wah, rasanya tuh pengen ini kan, pengen berkomentar aja. Kenapa sih kok di depan abangnya tuh ngomongnya kayak gitu, di depan abang ponjolnya kok ngomongnya nyesel gitu. Nah, ternyata kalau kita tonton sampai akhir, influencer tuh mau bilang, gue nyesel banget baru makan ini tuh sekarang karena rasanya seenak ini. Nah, itu dia yang disebut hook pancingan. Baru awalnya kita udah kepancing kan, pengen nonton sampai akhir, bahkan pengen komen gitu. Nah, itulah fungsinya hook atau pancingan atau umpan. Ya. Lalu yang keempat, selain itu bisa apa? Menyampaikan nilai atau manfaat utama konten ya. Lalu yang kelima ada sebagai pengantar atau transisi ke pembahasan inti. Jadi kalau baru awal tuh jangan langsung apa ya, berat banget gitu. Nah, ada hooknya dulu, ada pembukanya dulu ya. Kalau dibuka ada mukodimah gitu ya. Ini ada hooknya dulu, tapi mukodimahnya tuh yang apa ya, yang mancing perhatian audiens. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin kalau di koran namanya headline gitu ya. Kalau di tulisan-tulisan nama headline. Kalau di konten itu namanya hook. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu teman-teman? Kalau ada boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, selanjutnya. Oke, Mbak, saya udah tahu hook itu apa. eh Sekarang gimana ya Mbak caranya supaya ketika saya bikin konten itu bisa semakin cuan? Nah, ini salah satu caranya dengan referral HNI.id. Tapi sebelum saya mau ke sini, saya mau ngetes dulu nih, mau kuis. Tapi kuisnya nggak berhadiah Bapak Ibu ya, ngetes aja nih. Coba, tadi kan kita udah belajar hook itu apa, fungsinya buat apa. Sekarang Bapak Ibu sama teman-teman boleh dong ditulis di kolom chat. Yang tadinya belum tahu kan hook itu apa, sekarang coba boleh dijelasin di kolom chat, singkat aja. Hook menurut Bapak Ibu, hook itu tuh apa sih? Gitu. Yang Bapak Ibu pahami. Coba boleh ditulis di kolom chat. Kalau kalau ada orang yang nanya, Bu, hook itu apa sih kan semalam Ibu ini ikut kelas belajar hook. Nah, hook di media sosial tuh apa? Tuh, boleh dijelasin pakai bahasanya Bapak Ibu sama teman-teman. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa penjelasannya. Sepahamnya Bapak Ibu sama teman-teman aja, ya. Bu Erliza Pancingan, oke. Pak Andi, hook adalah bagian awal video, biasanya 3 detik pertama, teks atau gambar yang bertujuan menarik scroll audiens dengan menarik perhatian. Oke, mantap Pak Andi. Benar Baiti, kalimat pancingan atau kalimat menarik 3 detik pertama. Oke, pancingan biar orang fokus pada mana? Pada produk kita. Oke, boleh. Hook itu headline, judul buat mancing audiens. Oke, pembuka yang menarik. Oke, pancingan dalam buat postingan supaya menarik, membuat orang melihat penasaran nonton sampai selesai. Masya Allah, luar biasa. Hook adalah kalimat yang menarik viewers. 3 detik pertama. Kalimat pertama membuat audiens penasaran. Masya Allah. Teknik bikin menarik apa yang kita inginkan. Pancingan buat audiens penasaran. Video awal yang menarik bikin stay tune. Oke, Pak Parianto, mantap. Pancingan agar konten kita dilihat orang lebih lama bahkan sampai selesai. Umpan yang menarik, kalimat menarik, pancingan konten biar orang nggak nge-skip. Nah, betul tuh, Masya Allah. Umpan menarik perhatian audiens. Oke, Masya Allah, luar biasa. Keren-keren Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi udah paham sekarang ya, hook itu apa ya.
Nanti ini kayaknya bapak ibu sama teman-teman nih, apalagi yang bapak-bapak sama ibu-ibu nih, wah, nggak kalah gaul sama anaknya. Nanti selesai kelas ini bilang, nak, ibu sama bapak udah tahu hook itu apa, nak. Gitu. Maka nanti anaknya, apa bu? Coba ajarin dong. Nah, bapak ibu bisa tahu ini. Nah, jadi kalau kita bikin konten, depannya harus ada hooknya supaya gini-gini-gini gitu. Mantap. Kalimat pertama buat orang yang menonton. Oke, terima kasih bapak ibu, teman-teman. Luar biasa ya. Berarti pada menyimak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, gimana caranya supaya kita bisa promosi? Ini kan kita lagi PCA nih. Gimana caranya mempromosikan produk HNI di media sosial secara online? Ya, yang dimana kan kalau secara online tuh agak sulit ya. eh ini nih saya arahkannya kemana nih? Kalau ke Instagram tuh rasanya agak ribet gitu. Misalnya dia harus DM dulu, atau dia harus ke toko saya dulu, sedangkan yang beli adanya jauh. Kan kalau di media sosial tuh kita bisa menjangkau orang dimanapun ya. Bahkan Bapak Ibu di Jakarta, orangnya di Palembang, bisa tuh kejangkau sama kita. Terus gimana Mbak kalau ada yang mau beli, masa harus ke toko saya? Nah, salah satunya bisa menggunakan referral hni.id. Referral hni.id itu apa? Kita akan jelaskan ya setelah ini ya. Oke, kita kenalan dulu. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, ada yang udah pernah tahu hni.id? Nah, kalau ada yang belum pernah tahu, saya jelasin sedikit ya. Saat ini, Alhamdulillah, HNI ini kan produknya banyak sekali. Tadi saya baru ketemu salah satu leader di HNI namanya Pak Firly ya. Kata beliau tuh produk HNI itu bisa sampai 100 lebih ya, 100 lebih lah ratusan produk HNI. Nah, sebanyak itu produk HNI, itu kan banyak banget ya. Nah, saat ini HNI punya satu eh e-commerce. E-commerce khusus untuk produk-produk HNI. Namanya hni.id. Yang dimana ketika Bapak Ibu, teman-teman, atau siapapun yang belanja produk di situ, itu insya Allah produknya 100% original, asli, no tipu-tipu ya. Kalau ada di sini yang, Mbak, pernah nih mitra saya belanja online produk HNI, ternyata yang dikirim produknya KW. Ya memang banyak Bapak Ibu, sekarang banyak sekali produk-produk yang bilangnya produk HNI dijualnya murah banget ya di marketplace itu murah banget. Kadang orang tuh suka tergiur, wah ini murah banget nih, biasanya beli MHS 45.000 itu cuma 15.000, kan murah banget ya. Tapi ternyata pas datang MHS-nya palsu. Nah, kalau di hni.id ini insya Allah semuanya ori ya. Dan yang menariknya adalah pengiriman produknya itu melalui Superhouse. Superhouse itu gudang resminya HNI ataupun BC HNI yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Nanti dikirimnya dari BC atau Superhouse yang terdekat dari lokasi si pemesan. Misal, Bapak Ibu rumahnya di Semarang. Ketika Bapak Ibu sama teman-teman order, nah nanti HNI.id itu akan eh, akan ngasih ini nih beberapa pilihan Superhouse atau BC terdekat di rumah Bapak Ibu sama teman-teman gitu. Pun ketika Bapak Ibu sama teman-teman minta, bukan minta, nge-share link referral, terus ada mitranya yang belanja lewat link referral Bapak Ibu, sedangkan mitra itu jauh banget, misalnya mitranya di Palembang tadi, Bapak Ibu di Jakarta. Nah, ketika ada mitra yang belanja lewat link referral Bapak Ibu sama teman-teman, maka nanti hni.id sistemnya akan mencarikan nih super house atau BC yang terdekat dari mitra Bapak Ibu yang dimana itu di Palembang gitu ya. Jadi sistemnya gitu. Kalau di hni.id itu dikirim dari BC atau super house terdekat dari lokasi pemesan. Nah, terus Mbak, kalau hni.id referral program nih apa? Nah, selain buat belanja, ternyata Henny.id itu juga ngasih kesempatan Bapak Ibu sama teman-teman buat menambah peluang cuan. Dari mana? Dari program affiliate-nya HNI.id. Program affiliate itu apa, Mbak? Saya tuh sering dengar di mana-mana ada affiliate. Toko ini affiliate, brand ini affiliate. Itu tuh apa? Nah, jadi affiliate itu Bapak Ibu, sekarang tuh lagi tren banget. Affiliate itu sistem promosi di mana kita, masing-masing kita tuh punya link, yang dimana kalau link itu kita share ke orang lain, terus orang itu ngeklik link affiliate kita, terus nggak cuma ngeklik tapi belanja lewat link affiliate tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi tanpa kita harus punya produknya, tanpa kita harus mengirimkan produk,
Dia cuma kita cuma bantu nge-share aja, kita cuma promosiin linknya aja, ngajak orang buat ayo belanja pakai link aku, belanja pakai link aku gitu. Nanti yang nyiapin produknya, yang packing itu bukan urusan kita lagi, urusannya si orang lain itu, urusannya si toko-toko. Nah, itu namanya affiliate. Dan kabar baiknya HNI.id sekarang ada namanya HNI.id referral program. Jadi Bapak Ibu sama teman-teman bisa mempromosikan produk-produk HNI tanpa harus memiliki produknya, tanpa harus ribet packing-packing produk, ngirim-ngirim ke kurir gitu ya. Tinggal share aja link referralnya. Nanti dia ngeklik link referral Bapak Ibu sama teman-teman, terus dia pesan, nanti yang memproses pesanannya biarlah si BC atau super house. Terus kita dapat apa? Dapat komisi. Jadi setiap kali ada yang belanja, kita bisa dapat komisi kayak gitu. Untung banget kan, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, komisinya gimana? Ini dia. Jadi, kalau di HNI.id ini, komisinya kita bagi menjadi dua. Berdasarkan siapa nih yang beli dari link referral itu siapa? Dia mitra HNI atau bukan? Karena beda nih, komisi kalau yang belanja mitra HNI sama komisi kalau yang belanja bukan mitra HNI. Ya, kalau yang belanja, misalnya saya udah nge-share link referral, terus yang belanja tuh bukan mitra, non mitra, berapakah komisi yang akan saya dapatkan, Mbak? Nah, kalau yang belanja itu adalah non mitra, maka Bapak Ibu dan teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar selisih dari harga konsumen itu harga non mitra dan harga agen atau harga mitra. Jadi selisih antara harga non mitra sama harga mitra. Di sini semuanya mitra HNI atau ada yang bukan mitra? Coba yang mitra boleh ditulis di kolom chat ID-nya. Yang bukan mitra boleh ditulis angka 0. Saya mau lihat nih. Kira-kira di kelas malam hari ini lebih banyak yang mitra atau bukan? Oke, Pak, ini mitra. Nah, kalau mitra biasanya ini nih, hafal ID-nya karena kan belanja ya. Mitra, mitra, oke. Mitra. Ada yang belum mitra? Boleh tulis angka 0. Saya mau lihat nih. Biasanya ada tuh setiap kelas yang belum mitra tuh satu dua lah. Mitra, mitra. Oh, tapi ini mungkin kebanyakan mitra ya. Mintira. Bu. Nurhaiti Mintira. Mitra. Oke. Yang belum boleh DM. Oke, Masya Allah. Mitra ya. Nah, kan Bapak Ibu sama teman-teman mitra nih. Mitra dong. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu sama teman-teman nge-share link referral, terus ada orang yang belanja, yang ngeklik link referral Bapak Ibu sama teman-teman, dan dia belum jadi mitra, maka Bapak Ibu sama teman akan mendapatkan komisi sebesar selisih harga mitra dan harga non-mitra. Simulasinya seperti ini. Misal, saya izin pinjam nama ya. Misal di sini ada Bu Nuraida. Ada Bu Nuraida. Bu Nuraida nge-share link referral ke grup arisan. Ternyata ada tetangganya Bu Nur Aida yang dia tertarik buat beli Hania Earl Grey. Ya karena dia, aduh saya tuh suka banget sama aroma Earl Grey gitu. Dan ternyata saya baru tahu Hania itu jual. Makanya saya beli lewat link referral Bu Nur Aida. Gitu. Belilah dia, tapi dia belum jadi mitra ya. Dia beli satu box. Nah, sekarang berapakah komisi yang akan didapatkan oleh Bu Nur Aida? Kita lihat harga non mitranya Earl Grey berapa? 75.000. Kalau harga mitra berapa? 65.000. Nah, kita kurangi nih. Harga non mitra dikurangi harga mitra. 75 kurang 65 sama dengan 10.000. Maka Bu Nur Aida mendapatkan komisi sebesar Rp10.000 dari hasil penjualan satu Hania Earl Grey. Bayangin Bapak Ibu, teman-teman, nggak harus punya produknya, nggak harus nge-packing, ya, nggak harus nganter-nganter ke kurir, bisa dapat 10.000 dari satu box aja, ya. Coba itu kaliin. Kalau misalkan yang dia belinya bisa dua box, atau dia beli produk lain, kan pasti komisi akan semakin banyak ya. Belum lagi mendapatkan poin value. Mbak, kenapa kok poinnya buat saya? Iya, karena kan yang beli non-mitra. Kalau non-mitra, dia belum punya hak mendapatkan poin. Maka poinnya akan menjadi milik
Bapak Ibu sama teman-teman sebagai pemilik link referral. Oke? Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom chat. Nah, lalu Mbak, oh ya, selain itu, Bapak Ibu sama teman-teman pasti jadi punya kesempatan buat menambah mitra baru di jaringannya Bapak Ibu sama teman-teman ya. Kan kalau dia belum jadi mitra bisa ditawarin. Mau nggak dapat kartu diskon? Nah, akhirnya dapat deh tuh mitra baru gitu. Oke, terus Mbak, kalau yang belanja mitra, kita dapat komisi nggak? Tentunya dapat juga ya. Berapa komisinya? Komisinya adalah sebesar 3% dari total penjualan produk. Nah, gimana tuh Mbak? Contoh lagi ya. Misalkan di sini ada hmm, Pak Yadi, ya. Misalnya di sini ada Pak Yadi. Pak Yadi nge-share link referral Me and Me. Nge-share link referral Me and Me sama Hania Earl Grey ke grup komplek. Nah, ternyata ada nih bapak-bapak yang mau beli, ah, ini anak saya Pak Yadi ini mau beli mie and me gitu. Akhirnya dia ngeklik. Dia tuh mitra ternyata. Dia mitra, terus dia ngeklik referral Pak Yadi, belanja lah dia. Kebetulan dia udah mitra HNI ya. Dia belanja satu pouch mie and me seblak, satu pouch mie and me Korea, sama satu kotak Earl Grey bergamot tea. Nah, karena yang belanja adalah mitra, maka harga acuan yang kita gunakan adalah harga mitra. Harga mitranya mie and mie berapa? 55. Harga mitra mie and mie yang Korea berapa? 70. Harga Earl Grey berapa? 65. Nah, kita totalin semuanya. Hasilnya 190.000. Berapakah komisi yang akan didapatkan oleh Pak Yadi sebagai pemilik link referral? Komisinya adalah sebesar 3% dari total belanja produk. Ya, 3% kali 190 berarti segini. Mbak, kok lebih kecil? Kelihatannya emang lebih kecil. Tapi kalau Bapak Ibu sama teman-teman coba bayangin deh, kita bisa dapat segini, tapi kita kalau bahasanya anak zaman sekarang tuh effortless. Effortless itu kayak minim usaha. Jadi kayak eh, kita nggak perlu punya produk ya, cuma modal nge-share link aja, nge-share dan ngajak orang yuk belanja yuk pakai link aku yuk gitu. Itu bisa dapat segini ya. Nah, terus Mbak ada pertanyaan nih. Yang bisa belanja di link referral kita apakah mitra kita aja? Jadi maksudnya kalau dia bukan mitra kita dia nggak bisa belanja. Nah, kabar baiknya adalah mitra siapapun bisa belanja lewat link referralnya Bapak Ibu sama teman-teman ya. Baik itu mitra Ibu atau mitra orang lain pun bisa. Dan Bapak Ibu sama teman-teman, mitra siapapun itu ketika belanja lewat link referral Bapak Ibu tetap mendapatkan komisi gitu. Bapak Ibu bisa tetap mendapatkan komisi ya. Jadi nggak ada batasan. Ini cuma yang bisa belanja cuma mitra saya, enggak. Tapi yang jelas ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman manfaatkan buat ngajakin mitranya buat yuk tupo yuk kalau tiap bulan tupo yuk gitu. Tupo TP. Maaf maaf TP. Lewat referral Bapak Ibu sama teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Sambil rebahan, betul Pak Paryanto. Oke, sebelum lanjut, saya mau ngetes lagi nih kuis lagi kita. Coba boleh ya kuis ya. Tadi kan kita udah belajar tentang referral. Saya mau kuis. Berapa komisi yang didapatkan oleh Bapak Ibu sama teman-teman kalau yang belanja lewat link referral Bapak Ibu sama teman-teman itu adalah non-mitra? Mbak ada yang masih ingat nggak? Berapa komisi yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sama teman-teman yang didapatkan oleh kita ketika yang belanja lewat link referral kita itu adalah non-mitra HNI? Coba berapa komisinya? Besarannya tuh berapa? Ada yang masih ingat? Tadi baru banget kita bahas. Oke. Kak Marbe selisih harga, Pak Andi selisih dari harga konsumen dan mitra. Selisih harga dengan harga mitra, selisih produk konsumen mitra, selisih harga. PV sama selisih harga, betul. Nah, bisa sama selisih harga. Komisi. Nah, tapi kalau komisinya seharga, selisih. Ya, betul. Oke, Masya Allah. Berarti menyimak ya. Terima kasih Bapak Ibu sama teman-teman. Ya. Ya nanti kalau ada mitra yang nanya, Bu, emang kalau saya nge-share link referral, saya akan dapatnya apa? Nah, bisa jelasin ya. Tergantung yang beli siapa gitu. Kalau yang beli non mitra,
komisinya sebesar selisih dari harga non-mitra dikurangi harga mitra. Oke, mantap, luar biasa Bapak Ibu teman-teman, keren banget ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita udah belajar di awal tentang apa itu hook. Terus yang kedua, kita selingin tentang referral Henny.id supaya kita saat promosi di online lebih mudah. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan hook ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa bikin hook nih untuk mempromosiin link referral kita? Supaya kita bisa ngajak orang buat belanja produk HNI lewat link referral kita yang ngajaknya lewat konten. Gimana ya, Mbak, supaya konten saya tuh bisa menarik, supaya orang tuh mau belanja lewat link referral saya. Nah, ini kita coba pelajari gimana cara buat hooknya. Oke, ini boleh dicatat ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tuh ada 5 elemen hook. Yang pertama, hook itu bisa berupa gambar. Hook itu bisa berupa gambar. Yang kedua, hook itu juga bisa berupa tulisan. Gini-gini, elemen hook itu bisa gambar, tulisan, warna, layout, audio. Ini jadi ada 5 elemen hook. Gambar, tulisan, warna, layout, audio. Pendakian Gunung Sindoro menjadi pendakian gua. Nah, kalau ini adalah jenis-jenis hook ya. Mungkin Bapak Ibu sama teman-teman tuh eh, sering ketika buka media sosial tuh sering menemui ketiganya. Tapi nggak sadar aja kalau itu hook. Nah, yang pertama ada namanya hook visual. Ini mungkin Mbak agak ngejelimet. Tenang, saya insya Allah akan jelasin sesederhana mungkin ya. Yang pertama Bapak Ibu, ada jenis hook yang pertama ya, namanya hook visual. Ini jenis-jenis hook berdasarkan bentuknya. Jadi ternyata bentuk-bentuk hook itu ada banyak banget. Nggak cuma berupa headline tulisan, ternyata bisa juga dalam bentuk visual, verbal, sama teks. Kalau visual, itu adalah hooknya berupa potongan video di awal, baik itu trailer ya, teaser, teaser, tahu Bapak Ibu? Trailer, teaser, atau short clip. Short clip itu potongan-potongan video pendek di awal. Yang itu lagi-lagi buat memancing sebagai umpan. Umpan buat memancing orang nonton sampai akhir. Contoh ya, nih saya kasih contoh video hook visual. Makna HNI di hidup aku adalah tempat bertemunya jodoh. Halo, aku Azmi dari admin marketing program. Halo, nama saya Igna. Saya staf HNI. Halo, aku Haiba dari Disnya Konting. Halo. Nah, coba kalau menurut Bapak Ibu, hooknya yang mana nih dari video ini? Ada yang bisa tebak hooknya yang mana dari video ini? Makna HNI di hidup aku adalah tempat bertemunya jodoh. Halo, aku Azmi dari admin marketing program. Halo, nama saya Igna. Saya staf HNI. Halo, aku Haiba dari Disnya Konting. Halo. Oke, menarik. Kalau menurut Kak Amar, hooknya itu halo. Coba ada yang mau coba tebak lagi? Nih, saya ulang lagi ya. Dari video ini, hooknya apa? Yang bikin orang mancing buat nonton sampai akhir apa? Makna HNI di hidup aku adalah tempat bertemunya jodoh. Halo, aku Azmi dari admin marketing program. Halo, nama saya Igna. Saya staf. Iya, betul ya. Oh, nih. Seru nih, ada yang jawab HNI, ada yang jawab halo, ada yang jawab nomor satu. Ya, betul ya. Tadi, ternyata hook dari video ini tuh Makna si HNI di Mbak-mbak hidup ini nih. Makna HNI di hidup aku adalah tempat bertemunya jodoh. Wah, itu kan menarik banget ya. Mancing banget tuh. Mancing orang banget. Makna HNI kok tempat bertemunya jodoh? Gitu. Kan maksudnya HNI itu kan tempat bisnis, HNI itu kan tempat kerja. Kok ini bertemunya jodoh ya? Nah, akhirnya dia penasaran nonton sampai selesai gitu. Betul. Jadi kalau di video ini salah satu contoh hook visual. Hook visualnya berupa potongan video. Itu yang tadi saya maksud ya. Potongan videonya berupa, tadi si Mbak ini bilang, makna HNI tempat bertemu jodoh. Nah, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Lanjut. Selain itu, selain tadi yang pertama hook visual, yang kedua ada namanya hook verbal. Hook verbal tuh apa? Hook verbal tuh kayak audio. Jadi ini berupa
pernyataan atau pertanyaan pembuka yang dirancang untuk menarik perhatian audiens. Jadi kalau hook verbal ini bentuknya pernyataan atau pertanyaan pembuka yang menarik audiens. Contoh, misalkan Bapak Ibu sama teman-teman pernah lihat hook ini. Pernah lihat video tanya-tanyain orang Blok M gitu. Tanya-tanyain orang random. Nah, itu kan apa namanya? Judul gitu ya, pernyataan atau kayak ada orang video orang interview terus Pak kalau Bapak pokoknya bentuknya pertanyaan atau kayak gini, kamu pernah nggak sih ngeliat makanan yang sebesar ini gitu, itu kan pertanyaan kan. Nah itu juga sebagai hook. Supaya lebih kebayang saya kasih contohnya ya, hook verbal berupa pernyataan atau pertanyaan pembuka yang menarik audiens. Aku adalah Pendakian Gunung Sindoro menjadi pendakian gua paling amsong. Kenapa begitu? Karena di Sindoro aku gak dikasih cerah sama sekali. Dari awal naik camp, bahkan saat summit itu benar-benar full hujan deras bergantian dengan kabut yang tebal. Ya, pendakian Gunung Sindoro menjadi pendakian gua paling amsong. Kenapa begitu? Karena di Sindoro aku gak dikasih cerah sama sekali. Dari awal naik camp, bahkan saat summit itu benar-benar full hujan deras. Nah coba menurut Bapak Ibu sama teman-teman, hook di video ini apa? Pernyataan yang bikin menarik audiens apa? Pendakian Gunung Sindoro menjadi pendakian gua paling amsong. Kenapa begitu? Karena di Sindoro aku gak dikasih cerah sama sekali. Dari awal naik camp, bahkan saat summit itu benar-benar full hujan deras bergantian dengan kabut yang tebal. Buat yang belum tahu TAD, kalau musim hujan mending rehat dulu dan diam di rumah. Dipikir-pikir iya juga ya, musim hujan gini lebih enak di rumah sambil nikmatin secangkir minuman hangat. Apalagi Ya, betul ya. Amsyong. Nah, dia dibuka dengan itu. Ternyata padahal di pertengahan video dia tuh mau promosiin Teh Ade nih. Kenapa lebih enak paling di rumah. amsyong? Karena di pendakian dia pada Pendakian saat Gunung itu Sindoro aku adalah lagi hujan ternyata. Nah, tetap dia mutusin sambungin naik tuh. di Kalau hujan-hujan sebenarnya enaknya di rumah. Apalagi bisa minum Teh Ade nih. Gitu. lagi sambil nikmatin TAD nih. Buat Nah, itu ya. Itu salah satu contoh hook verbal. Mbak, kok sekilas mirip ya visual sama verbal? Iya sih. Mungkin contoh lain di visual ini. Kalau visual kan bentuknya kayak potongan video atau gambar gitu ya. Misal Bapak Ibu sama teman-teman pernah nggak ngeliat di pendakian TikTok Gunung tuh Sindoro menjadi pendakian orang dari awal video orangnya jatuh dulu. Habis jatuh, baru ada seret, baru ada tuh video lengkapnya. Nah, itu juga bisa jadi hook visual. Jadi kalau visual tuh lebih ke tampilan video, potongan video, atau kayak apa ya? Pokoknya bentuknya visual. Kalau verbal itu lebih ke kata-katanya gitu. Paling amsyong ya, betul. Nah, selain itu ada visual, ada verbal, ada juga teks ya. Kalau teks ini itu biasanya ada di konten-konten di Instagram yang ada tulisannya konten karosel. Tahu Bapak Ibu konten karosel atau di status WhatsApp kan pakai tulisan. Nah, itu juga bisa jadi jenis hook. Jadi, tulisan yang mengawali konten untuk menarik perhatian audiens. Ya, tapi si teksnya ini nggak cuma bersifat clickbait. Clickbait tuh apa, Mbak? Clickbait tuh yang bikin orang ngeklik doang, apalagi yang menipu ya. Kalau bikin hook tuh nggak boleh menipu. Gimana, makanya ini menantang banget. Gimana caranya kita bikin teks yang bisa mancing audiens, tapi kita nggak boleh nipu, nggak boleh bohong di situ. Contoh nih kayak gini, ini ada postingan karusel dari Hania. Dari awal tulisannya, aku suka manis gitu. Karena orang jadi bingung, aku suka manis tuh apa ya? Nah, ketika di slide, oh ternyata dia tuh mau ngasih tahu kalau mau ada produk baru di HNI namanya Vitevi gitu. Ya, ternyata kayak gitu. Oke, jadi jenis hook itu ada tiga, visual, verbal, dan teks. Nah, kalau tadi kan ini pendakian Gunung Sindoro jenis menjadi hook berdasarkan bentuknya. Tiga ya, visual, verbal, dan teks.
Nah, kalau selanjutnya ada lagi jenis hook berdasarkan sifatnya. Sifat itu maksudnya apa, Mbak? Iya, ternyata hook juga punya sifat. Manusia kan punya sifat ya. Ini orangnya sifatnya pemarah. Ini orangnya sifatnya ramah. Ini orang sifatnya baik nih. Ini orang sifatnya, mohon maaf, kok buruk banget ya kalau ke saya gitu. Nah, ternyata hook itu juga punya sifat. Sifatnya ada dua. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Jadi kalau hook hook itu dibagi berdasarkan sifatnya ada dua. Positif hook dan negatif hook. Maksudnya apa, Mbak? Apakah saya harus gunakan yang positif terus nih? Karena saya nggak mau yang serba negatif. Nah, tenang dulu Bapak Ibu teman-teman. Yang dimaksud positif negatif ini bukan bukan apa ya? Bukan yang pilih positif berarti baik, yang pilih negatif itu jahat. Nggak gitu. Ini cuma sebagai bentuk hooknya ya. Bentuk hooknya nih. Nanti kita lihat contohnya ya supaya makin kebayang. Positif hook tuh contohnya apa? Jadi positif hook itu adalah hook ya, kalimat pemancing yang isinya hal-hal positif. Hal-hal positif. Contohnya harapan. Harapan tuh gini. eh Lakukan ini kalau kamu mau kulit kamu sehat. Gitu. Itu kan ada harapan kan? Atau tips. Atau gini. Ini dia 10 ide. Ini dia 10 ide masakan eh yang bisa kamu bikin di rumah. Gitu. Atau kayak apa ya? Pokoknya itu tuh positif. Hmm, ini dia 5 tanda kalau kamu sudah jadi pebisnis apa ya? Bisa jadi pebisnis hebat, misalnya kayak gitu. Ya pokoknya kalimatnya tuh positif lah. Nah, itu namanya positif hook. Kalau negatif hook gimana? Negatif hook itu hooknya kesannya berisi hal negatif. Tapi kita bisa pakai ini untuk menarik orang tanpa harus berbohong. Contohnya kayak gini. Tadi, nyesel banget nyesel banget aku makan ini. Nyesel banget aku nyobain ini. Itu kan kayak negatif ya. Nyesel banget. Padahal nanti di pertengahan video kita tuh mau nyapain sesuatu yang positif sebenarnya. Nyesel banget aku baru nyobain ini sekarang gitu. Atau kayak gini. Jangan lakukan ini. Pasti Bapak Ibu sama teman-teman sering lihat video kayak gitu. Jangan lakukan ini kalau kamu nggak mau hidup sehat. Jangan lakukan ini kalau kamu nggak mau panjang umur. Gitu. Jangan lakukan ini kalau kamu nggak mau lambung kamu sehat. Nah, itu kan berarti kayak apa ya? Biasanya kan orang ngomong, lakukan ini supaya lambung kamu sehat. Nah, ternyata Bapak Ibu sama teman-teman bisa bikin pakai negatif hook. Jangan lakukan ini kalau kamu nggak mau lambung kamu sehat. Orang kan jadi mikir, siapa yang nggak mau punya lambung sehat? Pasti semua orang mau punya lambung sehat kan? Oke, dia akan nonton apa sih? Ternyata video tentang tips and trick menjaga lambung, salah satunya dengan mengkonsumsi Magafit. Kayak gitu misalkan. Jadi yang disebut negatif hook ini bukan berarti selamanya itu buruk gitu. Itu cuma apa ya? Permainan katanya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu, teman-teman? Oke, coba eh, kita latihan ya. Boleh coba Bapak Ibu sama teman-teman kalau ada yang udah punya ide nih, tulis di kolom chat satu contoh positif atau enggak satu contoh negatif hook. Ada yang udah kepikiran belum? Yang positif atau negatif, terserah. Tulis aja nanti saya yang tebak ini positif, ini negatif gitu. Boleh, satu contoh hook. Misalkan apa? Terserah Bapak Ibu sama teman-teman. Udah ada yang kepikiran belum? Atau aduh apa ya, Mbak? Masih belum kepikiran lagi. Batuk nggak sembuh-sembuh. Ya, bisa Pak Rosandi. Batuk nggak sembuh-sembuh. Tuh berarti bisa jadi negatif hook ya. Batuk nggak sembuh-sembuh. Nah, orang kan merasa, iya ya batuk nggak sembuh-sembuh ya. Gitu. Batuk nggak sembuh-sembuh, lakukan 5 tips ini. Nah, bagus banget nih, Bu Fitriani. Ini 5 alasan kenapa harus bisnis di HNI. Nah, berarti itu positif hook ya. Bu Siti Badriah, senyum lucu si kecil dimulai dari gigi yang sehat. Senyum lucu si kecil dimulai dari gigi yang sehat. Hmm, ini bisa, tapi mungkin bisa disempurnakan lagi, Bu, supaya lebih memancing lagi, ya. Jadi nggak langsung dikasih solusinya. Kan ini kan dari gigi yang sehat. Nah, coba bisa misalkan disempurnakan dengan gini. Gimana ya caranya, bukan gimana ya? Hmm,
Gimana ya caranya kita bisa lihat senyum lucu si kecil, misalnya kayak gitu ya, supaya semakin lucu. Gitu. Mau kolesterolmu minggat, ya bisa. Mau kolesterolmu minggat nih mungkin positif hook ya, karena tips. Nyesel gara-gara minum ini jadi hilang lemaknya, betul bisa. Ayo gabung hari ini karena banyak berkah. Nah, nih Bu Nurlina. Jadi gini Bapak Ibu teman-teman, bedakan antara hook sama call to action. Kalau call to action itu penempatannya di akhir. Jadi biasanya tuh dia itu adalah kesimpulan besar yang mau kita sampaikan. Kesimpulannya. Kalau misalkan hook, ini tuh spill, kalau bahasanya anak Gen Z, spill-spillan. Serpihan-serpihan yang mau kita, apa ya, sampaikan buat mancing orang. Jadi biasanya kalau hook itu, belum kita kasih tahu solusinya, belum kita kasih tahu isinya, tapi gimana ya, kayak kalimat kalimat pemanggil orang gitu loh supaya orang tertarik. Jadi kalau bisa jangan dikasih solusinya di awal. Nah, misalnya kayak tadi tuh, kan kalau kayak eh apa namanya? Mana tadi? Mau bisnis HNI gitu ya, itu kan udah udah ada solusi ya. Nah, jadi mungkin itu di akhir. Tapi kalau hook ini bikin sesuatu yang jangan ada solusinya dulu. Justru itu bisa diambil dari pertanyaan-pertanyaan orang, kegelisahan orang. Misal kayak masih bingung cari bisnis yang aman. Nah, kayak gitu. Jadi yang dikasih tahu dulu solusinya. Bosen bebe nggak turun-turun. Ya. Semalaman nggak tidur karena batuk. Ya, gitu bisa. Jangan pakai sabun kolagen kalau nggak mau kulit. Ah, bagus nih, Bu Fajrianti. Pingin mukamu kayak kinclong, jangan lakukan hal. Ya, betul, Bu Sri Mulyati. Masya Allah, keren-keren. Ih, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman. Udah paham ya? Jadi kalau jenis hook berdasarkan sifatnya dibagi jadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan dua-duanya ini Bapak Ibu bisa, apa namanya, bisa pakai. Maksudnya pakai pilih, misalkan konten pertamanya pakai positif hook, nanti konten selanjutnya maunya pakai negatif hook, itu boleh ya. Oke, nah senang banget nih saya kelas malam hari ini. Masya Allah, keren-keren Bapak Ibu sama teman-teman. Nah sebelum lanjut, boleh Bapak Ibu sama teman-teman diisi dulu link absensinya. Tadi saya lihat ada pertanyaan. Ini materinya akan di-share atau enggak? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi Bapak Ibu sama teman-teman bisa mendapatkan recording kelas malam hari ini dengan cara mengisi link absensi. Link absensinya tadi sudah di-share oleh kakak operator. Mungkin boleh di-share kembali kakak operator. Eh, karena yang mendapatkan link recording itu hanya peserta yang hadir pada malam hari ini dan mengisi link absensi. Kalau belum mengisi link absensi, tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan video recording. Nanti recordingnya dikirim ke WhatsApp ya. Tapi nggak malam ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diproses. Diproses dulu oleh tim. Oke. Nih, saya coba lihat kolom chat dulu. Mohon maaf Kak, bisa nggak Kak ada satu video yang menunjukkan tutorial belanja link Hinout ID, baik sebagai member atau non-member, soalnya ada aja yang masih bingung. Ah, ada banget Bu Fitriani. Ada di mana? Di YouTube HNI. Bu Fitriani bisa cari aja di YouTube-nya HNI. Ada tuh banyak banget video-video Hinout.id yang bisa diakses ya. Nanti bisa di-share. Ada kok dari mulai cara belanja, cara share link referral, itu ada. Di YouTube ada, di Instagram ada, tinggal pilih aja, Bu. Tinggal pilih aja. Gitu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita, kalau tadi kita udah belajar hook itu apa, referral itu gimana, terus tadi apa lagi? Jenis-jenis hook ya. Jenis-jenis hook berdasarkan bentuknya, jenis-jenis hook berdasarkan sifatnya. Nah, kalau sekarang gimana sih Mbak caranya membuat hook? Karena kan buat hook itu tuh agak ini ya, menantang ya. Buat hook tuh agak menantang. Sebenarnya ada tips and trick ya Bapak Ibu teman-teman.
tips yang paling cepet ya, bisa minta ke ChatGPT. Bisa minta ke ChatGPT. Misalkan gini, buatkan saya hook untuk apa? Misal Bapak Ibu mau bikin video, buatkan saya hook untuk video promosi MHS dengan konsep bla 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 gitu, minta ke ChatGPT. Atau bisa juga kayak berikan saya 10 hook, 10 pilihan hook untuk konten video promosi apa gitu. Nanti ChatGPT tuh bisa ngasih tuh ide-ide hook. Nah, bisa dipilih di situ. Atau, Mbak, saya maunya yang original, yang itu buatan saya sendiri, nggak mau dari ChatGPT. Gimana ya caranya supaya otak saya tuh bisa mendapatkan hook yang cemerlang, ide-ide hook yang cemerlang. Nah, bisa banget. Ini ada beberapa tipsnya yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman ini ya, coba ya. Nah, yang pertama, ini tips and triknya ini saya ambil dari salah satu artikel karyanya ini orang-orang bule, Neil O'Grady ya. Tapi tenang, nanti kita pakai bahasa Indonesia kok. Nah, ini saya sebenarnya ada 10. Kalau dari dia ada 10 hack-hack itu tuh kalau bahasa anak Gen Z, hack itu tuh kayak rahasia. Ada 10 rahasia nih menurut Mas Neil ini, 10 rahasia untuk membuat hook gitu. Tapi malam hari ini kita cuma belajar 4 aja. Nah, yang pertama, gimana gimana Mbak supaya cara bisa saya tuh bisa kepikiran bikin hook karya saya sendiri dari otak saya sendiri. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sama teman-teman bisa membuat hook dengan kredibilitas. Nih, kalau di sini dia bilang credibility. Dengan kredibilitas. Aduh apa Mbak? Kok rasanya berat banget kredibilitas? Nah, maksudnya gini, sebentar, nggak serumit itu kok. Maksudnya apa? Maksudnya, Bapak Ibu sama teman-teman bisa bikin hook dari pengalaman atau dari upaya kita ataupun orang lain. Contoh, contohnya gini. Misalkan Bapak Ibu sama teman-teman punya pengalaman nih kan lagi ini ya, di HNI lagi ada program ProMaster ya. ProMaster Hidup Sehat bersama produk HNI ya kan. Nah, misalkan setelah ikut program ProMaster itu, pada akhirnya Bapak Ibu nih ada yang tadinya kelebihan berat badan, terus berhasil turun 2 kilo. Mau nge-share pengalaman itu lewat konten di Instagram. Gimana ya cara bikin hooknya? Nah, bisa nih, misalnya mau pakai, eh, itu kan pengalaman kita ya. Itu pengalaman itu tuh seperti kredibilitas kita. Nah, bisa misal kayak gini. Saya berhasil turun 2 kilogram cuma dengan cara ini, gitu. Itu kan hook juga. Nanti ternyata kontennya tentang menceritakan pengalaman diet, diet menggunakan produk HNI. Misal kayak gitu. Atau kayak luka sembuh dalam seminggu. Luka sembuh dalam seminggu. Nah, itu sebenarnya pengalamannya Bapak Ibu ketika anaknya luka, habis jatuh dari sepeda, terus membaik. Ternyata dalam seminggu, karena rutin dipakein MHS. Gitu. Atau kayak gini, ini kan pengalaman juga ya. Saya menghabiskan 3 botol zaitun dalam sebulan. Saya ngabisin 3 botol zaitun dalam sebulan. Nah kan zaitunnya ini kan kecil-kecil ya sebenarnya. Ya kalau orang yang tiap hari minum zaitun, kan sekarang lagi viral tau nggak Bapak Ibu teman-teman? Sekarang tuh di sosmed lagi viral banget challenge minum zaitun setiap hari. Zaitun sama lemon tuh. Zaitun sama lemon orang-orang lagi pada challenge itu tuh. Nah, bisa tuh Bapak Ibu sama teman-teman mumpung lagi hype, lagi hits tuh tren zaitun sama lemon itu, celahnya Bapak Ibu sama teman-teman buat promosiin zaitunnya HNI gitu. Setelah ini, saya habisin 3 botol zaitun dalam sebulan gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sebenarnya mau ceritain pengalaman atau usahanya Bapak Ibu buat hidup sehat dengan konsumsi ini, ikutin challenge ini. Zaitun sama lemon setiap hari. Zaitunnya pakai olive oilnya HNI gitu. Itu juga bisa. Nah, tapi ya ada satu catatannya, yaitu apa? Dilarang berbohong atau overclaim. Overclaim itu terlalu lebay. Lebaynya itu maksudnya gini, terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang itu sebenarnya nggak terjadi.
Contoh, overclaim tuh kayak misalkan gini, mata saya jadi sembuh setelah ditetesin madu. Setelah ditetesin madu. Sebenarnya kan fungsinya madu tuh bukan untuk ditetes ke mata ya. Madu H ini kan untuk dikonsumsi. Nah, itu namanya udah overclaim tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, gunakan sewajar ya. Ini produk ini buat ini, produk ini buat ini gitu. Tapi jangan sampai overclaim ataupun berbohong ya. Kita tetap mancing orang, makanya challenging banget ya Bapak Ibu, menantang banget. Kita disuruh mancing orang buat tertarik sama konten kita, tapi kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh overclaim. Nah, itu dia serunya di situ, tantangannya di situ ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tips pertama dari Bang siapa tadi namanya? Bang Neal membuat hook dengan kredibilitas. Jadi dengan upaya kita, usaha kita, atau pengalaman kita, bisa juga dengan pengalaman orang lain. Adik aku berhasil turun 2 kilogram dalam 1 minggu. Gitu. Nah, bisa tuh nggak harus pengalaman kita. Atau gini, kaget banget luka tetanggaku bisa sembuh dalam seminggu. Nah, itu juga bisa ya. Akan bisa dikreasikan. Oke. Nah, kalau tadi dengan kredibilitas itu di sini tuh maksudnya pengalaman atau upayanya Bapak Ibu ataupun orang lain. Nah, tips yang kedua, Bapak Ibu sama teman-teman bisa juga bikin hook dengan menggunakan rasa takut. Rasa takut tuh apa sih maksudnya, Mbak? Oke, kita coba ya baca ya. Ini dari tipsnya Bang Nel. Jadi maksudnya gini, rasa takut itu tuh ini sudut pandangnya sudut pandang orang yang nonton konten kita. eh Biasanya kan kalau orang tuh takut tuh karena dia menghindari kerugian. Gimana ya? Contoh deh langsung ke contoh ya. Misal gini, jangan sampai ketinggalan. Nah ini kan orang jadi ada rasa takut ya. Ih, aku takut nih, aku nggak mau ketinggalan. Gitu loh. Jadi dia tuh nggak mau rugi, dia tuh menghindari kerugian ketinggalan itu. Makanya karena ada kata jangan sampai ketinggalan, jadi akhirnya mau buru-buru, misalnya buru-buru beli atau buru-buru check out gitu. Atau bisa juga kayak gini, kenapa baru tahu ada produk sebagus ini sih? Ternyata ini rahasia kulit sehat. Tuh. Kan itu kan ada kayak rasa takut ya. Kenapa baru tahu ada produk sebagus ini? Kenapa baru tahu ada produk sebagus ini? Kan jadi dia kayak ngerasa, ih, aku harus lebih tahu, lebih awal tahunya supaya nggak nyesel kayak dia gitu. Jadi ini hook dengan memanfaatkan rasa takut. Nah, tetap pernyataannya memang dilarang bohong sama dilarang overclaim atau berlebih-lebihan. Gitu ya. Jadi rasa takut di sini tuh maksudnya dari sudut pandang audiens. Gitu. Apalagi contohnya, misalkan jangan sampai ketinggalan. Atau gini, hanya untuk 5 orang pertama. Terbatas untuk 5 orang pertama. Dibimbing untuk diet sehat bareng HNI, gitu, kayak gitu. Terbatas untuk 5 orang pertama. Nah, itu kan orang takut ya. Ih, cuma 5 orang slotnya. Aku harus buru-buru daftar. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi, hook dengan rasa takut. Gimana cara audiens tuh ada perasaan, apa ya, ih, nggak boleh rugi nih aku. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu, teman-teman? Tapi ingat ya, nggak boleh bohong. Nggak boleh kayak, kita manfaatin aja nih rasa takutnya. Padahal nggak ada ini, Bapak Ibu nggak mau ngadain program apa-apa. Tapi buat hook dong. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Tetap kita memperhatikan yang boleh bohong, nggak boleh overclaim. Seperti itu. Lanjut, ya. Nah, selanjutnya ada juga namanya hook dengan visual atau wajah. Dengan visual wajah. Jadi memang di beberapa kasus konten gitu ya, itu kadang mm, konten-konten yang ada visualnya, ada manusianya gitu, itu tuh kadang terlihat lebih menarik dibandingkan konten yang tidak ada visualnya. Tuh. Cuma ini pilihan ya, karena kan kadang ada orang-orang yang, aduh Mbak, kalau saya lebih memilih untuk tidak menggunakan visual wajah deh Mbak gitu. Saya tulisan aja atau ilustrasi apa. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau ini kan tips dari Bang Neal. Bang Neal kan orang barat ya. Mungkin dia juga apa namanya?
non-muslim lah gitu. Nah, ini salah satu dari dia tuh hooknya dengan visual wajah. Karena kalau menurut Bang Nel tuh visual wajah itu terkadang memang lebih ramai gitu. Asalkan dikemas dengan menarik. Contoh, visual wajah, nggak harus visual wajah kita, visual wajah. Misalnya dari Canva, dari gambar apa gitu ya. Contoh visual wajah orang terkejut, versi tidak enak, versi eh ini apa nih? Bantu orang mengetahui kemana harus mencari. Oke, nih kita lihat contohnya ya. Nih, contohnya seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu sama teman-teman lihat ada karosel atau gambar di Instagram yang foto awalnya sebenarnya karosel itu kan banyak halamannya, tapi halaman pertamanya langsung orang lagi begini dengan ekspresinya tuh yang tidak disangka-sangka, ekspresi takut, ekspresi sakit, ekspresi apa ya, sedih gitu. Itu kan visual wajah ya. Nah, ini tuh salah satu hook juga kan menarik ya. Biasanya kan kalau orang kan foto senyum gitu, tapi ini menarik ekspresinya tuh yang unik gitu. Nah, itu gini, Gen Z tiap minggu malam ingat besok udah Senin dan harus masuk kerja. Nah, ternyata endingnya dia lagi minum Hania matcha. Atau, nih bisa juga pakai visual gini. Ada bapak meluk anaknya. Ini emang Kak, ekspresinya biasa aja sih. Tapi entah kenapa berasa kehangatannya tuh berasa gitu. Kayak apa ya? Emosinya tuh kebawa pas nge-scroll. Ih apa nih? Kok ada anak meluk bapaknya jadi sedih. Ternyata kontennya konten hari ayah gitu. Atau hmm, visual wajah kayak gini. Orang sambil minum terus sambil gitu. Ternyata ini tahukah kamu generasi muda malas minum jamu karena rasanya ini dia inovasi jamu yang bisa jadi solusi. Ternyata dia mau promosi kopi Sevel gitu. Jadi ini yang dimaksud visual wajah sama Bang Neal. Nah, oke visual wajah ini nggak harus visual wajah Bapak Ibu sama teman-teman. Bisa dari Canva, dari apa namanya? Ya dari sumber-sumber editing gitulah. Cuma memang sekali lagi tetap perhatikan adab ya. Jangan sampai karena wah demi likes-nya banyak, akhirnya Bapak Ibu sama teman-teman pakai visual yang apa ya, terlalu ekstrim gitu. Apalagi jangan sampai kita harus memperhatikan juga ya aurat kita dan lain sebagainya. Apalagi kita sebagai umat muslim. Seperti itu. Jadi tetap perhatikan adab. Ngelihatnya langsung penasaran slide selanjutnya. Iya, betul Kak Aldila. Oke, lanjut ya. Ini kayak terakhir. Nah, iya. Yang terakhir, kalau menurut Bang Neal, tadi kan yang pertama hooks-nya dengan kredibilitas. Kredibilitas itu maksudnya pengalaman atau usaha kita. Terus yang kedua, hook dengan apa tadi? Hook dengan rasa takut, rasa takutnya audiens. Yang ketiga, hook dengan visual wajah, ya, ekspresi wajah. Yang terakhir, hook mengejutkan. Hook mengejutkan itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan dari fakta-fakta, fakta-fakta atau kayak apa ya, rahasia-rahasia. Contoh gini. Tapi ini kalau yang namanya fakta berarti harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi nggak boleh ngasal yang namanya fakta. Misal 87 orang salah cara pakai produk ini, pantas nggak berhasil gitu. Atau serius, aku baru nemuin ini dan kamu pasti kaget juga. Itu kan kayak sesuatu yang mengejutkan ya. Kamu baru nemuin apa? Serius, aku baru nemuin ini dan kamu pasti kaget juga. Nah, atau kayak cuma 1% orang yang tahu rahasia ini. Kamu mau jadi salah satunya. Cuma 1% orang yang tahu rahasia ini gitu. Atau kayak 3 dari 5 orang ternyata masalah paham soal ini. Itu kan kayak mengejutkan ya. Atau bisa juga mengejutkan tuh gimana ya? Misal gini, ternyata ada matcha yang nggak pahit. Gitu. Ternyata ada matcha yang nggak pahit. Nah itu kan mengejutkan. Selama ini kayak matcha pahit deh. Emang ada matcha yang nggak pahit? Ternyata ada namanya honey matcha latte. Misal kayak gitu. Ya, jadi itu hook mengejutkan. Nah, kalau ini tadi 4 tips yang kita lihat, ini tipsnya karya Bang Neil O'Grady. Mungkin Bapak Ibu yang mau screenshot
Boleh ya di screenshot atau nanti bisa dilihat recordingnya. Nah, tapi ada satu lagi tips tambahan nih, tips tambahan ya. Cara membuat hook dari 5W1H. Nah, ini kalau dulu tuh belajar bahasa Indonesia kita diajarin ini ya, 5W1H. Biasanya buat wawancara atau bikin artikel ya. 5W-nya itu apa? What, itu apa? When, kapan? Where, di mana? Why, kenapa? Who, siapa? Satu hanya how, gimana? Maksudnya gimana Mbak cara buat hook pakai 5W1H? Misal, W pertama, apa? Nah, kita bikin hook depannya apa? Misalkan, apa jadinya kalau ada jamu rasa kopi? Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? What kan apa? Kita bikin hook yang depannya apa? Apa jadinya kalau ada jamu rasa kopi? Apa jadinya ada sabun kolagen yang praktis dibawa kemana-mana gitu? Apa jadinya kalau ada matcha tapi nggak pahit? Nah gitu. Itu what? Pakai apa? Atau kita mau pakai yang when. When itu kapan kan? Nah misal gini. Kapan terakhir kamu ngerasa pegal tapi malas minum obat? Nah, atau kapan terakhir kamu ngecek kondisi kesehatan kamu? Atau pokoknya bentuknya itu pertanyaan. Ya, yang diawali dengan kata kapan. Kalau yang what apa, when kapan. Nah, yang ketiga ada namanya where. Where itu di mana. Jadi kita bikin hook yang depannya itu katanya di mana. Contoh, gimana bisa dapat pemanis tapi tetap aman? Di mana bisa dapat pemanis tapi tetap aman? Gitu. Padahal ini kita mau promosiin produk Sweet Heavy, misal. Atau, hmm, di mana ya caranya beli produk HNI yang original? Tuh, itu di mana? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini 5W1H itu kita membuat hook berupa pertanyaan, tapi menggunakan kata depannya ini. Menggunakan apa, atau menggunakan kapan, atau menggunakan di mana, ya. Atau bisa juga why, menggunakan kenapa. Contoh, kenapa banyak orang sekarang beralih ke stevia? Kenapa sih ada orang-orang yang nggak bisa minum kopi? Kenapa ya kopi itu selalu rasanya pahit? Tuh, itu kenapa? Atau mau pakai who itu siapa? Nah, bikin pertanyaan hook yang depannya siapa? Siapa yang sering pegel, masuk angin, atau punya anak aktif di rumah? Tuh, siapa nih yang kalau kerja lehernya suka pegel-pegel? Gitu, depannya siapa? Siapa yang nggak kuat minum kopi karena punya masalah lambung? Nah, siapa? Atau satu H, gimana? Pertanyaannya gimana? Contoh, gimana caranya tetap manis tanpa takut gula naik? Gimana caranya bisa nikmatin kopi tanpa takut lambung rewel? Gitu. Ya. Jadi ini beberapa tips cara buat hook. Pakai 5W1H ini gampang banget. Tinggal yang depannya apa, depannya kapan, di mana, kenapa, siapa, gimana. Oke? Bisa dipahami? Coba kalau bisa boleh tulis angka 1. Kalau masih belum paham tulis angka 0 di kolom chat. Karena setelah ini kita akan coba praktik sebentar sebelum ditutup nih. Karena udah jam 9 ternyata. Bisa dipahami Bapak Ibu? Boleh tulis angka 1 kalau paham, angka 0 kalau masih bingung. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. 11. Bu Fajrianti. Oke, Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, saya tes lagi nih. Kata udah paham. Saya tes. Saya punya challenge. Nah, coba yuk Bapak Ibu. Kita praktik. Kan tadi kita sudah belajar ya. Gimana caranya buat hook. Ya, bisa pakai tadi tipsnya dari Mas Neal. Atau pakai 5W1H juga bisa ya. Sekarang kita praktik bikin hook. Hook buat promosi produk Sweet Heavy. Pakai metode apapun. Tulis di kolom chat coba. Buat hook, pakai metode apapun untuk produk Sweet Heavy. Boleh misalnya pakai metode 5W1H juga boleh. Tapi jangan yang udah ada di sini ya. Atau pakai metode yang tadi Mas Neil juga boleh. Yang ini mengejutkan misal. Atau yang rasa takut, gini boleh. Kredibilitas boleh. Atau apapun. Coba yuk. Kita praktik buat hook untuk produk Sweet Heavy.
Yang udah dapat boleh tulis di kolom chat. Yang aduh Mbak, saya nggak bisa mikir, boleh minta ke chat GPT. Kamu manis deh, semanis stevia. Kamu manis deh, semanis stevia. Hmm, menarik ini, menarik, Pas Adam. Cuma bisa disempurnakan lagi Pak, supaya lebih gong, supaya lebih gong. Mungkin nih kalau misalkan video bisa nih berhenti di sini. Kamu manis deh gitu. Justru hooknya tuh cuma sampai manis deh gitu doang. Nah endingnya kita baru jelas tentang ternyata manisnya itu manis stevia-nya sweet stevia HNI gitu. Jadi hooknya cuma sampai kamu manis deh gitu. Terus nanti baru eh kamu suka makan manis, khawatir, nah, gitu-gitu. Takut kena diabetes karena gula. Nah iya bisa. Ngeri bukan diabetes tapi gula ini malah bikin sehat, pengidap bikin sehat. Ya bisa. Nah, diperhatikan Bapak Ibu ya, jangan sampai kita overclaim atau terlalu berlebihan. Ini udah bagus nih Bu Nita. Nanti yang pengidap diabetesnya itu mungkin bisa dihilangin aja buat jaga-jaga ya. Karena kan kalau orang diabetes tuh punya ini, mereka biasanya ada kondisi-kondisi khusus lah yang hanya diketahui oleh dokter. Suka manis nggak takut dengan diabetes? Oke. Sweet Evi sesuit kamu. Sweet Evi sesuit kamu. Mungkin kalau ini lebih ke ini deh, Pak. Lebih ke penutup nih kalau ini. Lebih ke slogan. Coba, kalau sekarang kita bikin hook. Gimana caranya di hook itu tuh bisa mancing orang. Kalau bisa sih jangan sampai ada produknya dulu di awal tuh. Karena kan kita mau mancing. Tuh kalau dari awal udah ada produknya, biasanya orang tahu, oh ini mah konten promosi. Tuh. Yang manis banyak, yang aman cuma stevia HNI. Yang manis baik aman. Nah, kayak ini eh ini udah oke nih Bu Rina, cuma bisa disempurnakan lagi Bu. Misalkan apa ya? Jangan sampai ada produknya dulu. Kan kita mau mancing. Kalau udah ada produknya orang jadi tahu, oh ini mah konten promosi gitu. Misal gini, hooknya. Cari yang manis mah banyak, tapi gitu. Cari yang manis mah banyak, tapi nah, baru masuk ke inti videonya. Tapi cari yang manis juga sehat, itu menantang banget. Untungnya sekarang gitu. Ganti pemanis dan pemanis alami. Nah, Sweet TV mungkin dihilangin dulu. Karena kan ini hook di awal ya, Bu ya. Jangan ada nama produknya dulu. Pengganti gula ya Sweet Stevia. Mungkin bisa disempurnakan lagi nih, Bu Nurbaiti. Misal, bingung cari pengganti gula supaya lebih sehat. Tuh. Siapa yang suka manis tapi khawatir gangguan kesehatan? Nah, betul tuh Bu Sasmawati. Apa yang paling sulit dalam hidupmu? Nah, itu bisa. Hooknya berarti cuma sampai itu ya, hidupmu gitu. Itu bisa. Siapa nih yang suka manis tapi khawatir kena pengatis? Ya, bisa. Oke. Stop gula berlebih, mulai sweet heavy. Nah, kalau ini mungkin hooknya cuma sampai stop gula berlebih dulu deh, Bu. Jangan sampai ada sweet heavy-nya. Stop gula berlebih sekarang juga. Karena, kasih fakta dulu, karena terlalu banyak mengkonsumsi gula, bla 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 bla. Gitu. Gula darah tinggi dan khawatir. Iya, oke, Masya Allah. Keren-keren. Luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman. Mantap, ya. Oke, udah keren-keren tuh. Nanti bisa dieksplor lagi ya. Kalau lagi ngestak, Mbak saya lagi kehabisan ide, boleh diskusi sama AI, sama ChatGPT. Buatkan saya opsi hook. Hooknya jangan HUK ya. Hook pakai OOK. Biar ChatGPT tahu, oh maksudnya hook itu. Hook buat produk apa gitu ya. Alhamdulillah, mantap. Senang sekali Bapak Ibu. Keren-keren Bapak Ibu dan teman-teman malam hari ini. Oke. Nah, terakhir berhubung sudah jam 9 ya. Sepertinya kita udah
masuk ke slide-slide terakhir nih. Sebelum ditutup saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sama teman-teman. Tadi kan udah belajar tuh gimana caranya bikin hook ya, gimana caranya mempromosiin link referral. Nah, ini ada kabar gembira nih. Ternyata di HNI.id di bulan Mei ini lagi ada promo ya. Promonya masih berlangsung nih. Promo amazing namanya. Minimal belanja 110.000 bisa dapat diskon ongkir 10.000. Minimal belanja 220.000 dapat diskon ongkir 25.000. Minimal belanja 450.000 diskon ongkir 50.000. Nah, promo-promo ini selain bisa Bapak sama Ibu teman-teman gunakan, bisa juga dijadikan apa ya? Bahan untuk mempromosikan link referral Bapak Ibu sama teman-teman. Contoh, ayo yuk beli lewat link referral aku. Mumpung lagi ada promo tuh di henny.id gitu. Minimal belanjanya 110.000 ya tapi ya. Kayak gitu ya. Jadi promo-promo ini tidak hanya bisa Bapak dan Ibu gunakan, tapi juga bisa untuk sebagai bahan mempromosikan link referral Bapak Ibu kepada teman-teman atau kepada mitra-mitranya. Seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, catatannya ini promonya hanya berlaku untuk layanan ekspedisi reguler, tidak untuk layanan instan. Nah, terakhir untuk Bapak Ibu sama teman-teman yang mau tahu informasi kelas, yang nggak mau ketinggalan informasi kelas atau informasi program-program HNI ya, atau kalau di sini ada yang lagi nyari lowongan kerja di HNI, nah kalau nggak mau ketinggalan infonya bisa cek di channel WA Info HNI Official. Karena itu semua program-program HNI, promosi-promosi di HNI ya, terus kayak promo-promo HNI.id dan informasi kelas akan di-share di sini. Silakan bergabung di Bitly WA channel HNI. Oke, terima kasih banyak. Selesai materi kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, please banget saya mau dong foto bareng sama Bapak Ibu sama teman-teman nih. Karena malam ini Bapak Ibu dan teman-teman hebat banget, keren-keren semua, kita kasih applause. Mantap. Yuk, boleh dinyalakan kameranya nih. Saya mau lihat eh apa namanya? Wajahnya Bapak Ibu dan teman-teman. Yang tadi ini banyak aktif di kolom chat. Nah, saya mau lihat wajah-wajahnya nih. Oke. Boleh kalau mau sambil bawa produk HNI. Ini produk HNI yang terdekat di saya Quran. Tapi Qurannya udah dipakai banget. Jadi oke. Boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Kameranya aja ya, mic-nya nggak usah. Saya izin. Nah, boleh. Oke. Wah, Pak Rosandi udah pakai itu tuh, produk barunya HNI itu. Redakov, Redakov. Mantap. Bu Sasmawati kolagen. Oke. Ada yang udah ini, udah coba Redakov lagi? Udah tahu ya, sekarang tuh musim-musim sekarang saya dengar orang-orang di mana-mana lagi batuk. Pas banget lagi HNI lagi ngeluarin Redakov ya. Anak-anak lagi banyak yang batuk, teman-teman saya juga lagi banyak yang batuk. Di Redakov hadir di saat yang tepat, Masya Allah. Oke, sudah. Saya hitung ya, kalau sudah semua ya. Kakak operator mungkin boleh bantu screenshot, Kak, buat jaga-jaga. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Senang sekali, senang banget banget Amin. banget bisa ketemu di kelas malam hari ini. Hebat-hebat Bapak Ibu teman-teman ya. Semoga yang sudah dipelajari malam hari ini gak lupa ya. Nanti habis ini bisa ngejelasin ke mitra-mitranya, ke anak-anaknya, atau nanti kalau bikin konten bisa tuh coba-coba bikin hook di konten aku gitu. Oke deh, selamat istirahat Bapak Ibu teman-teman.
Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah atau keliru ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya Bapak Ibu Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.